3 minggu nggak ngasih uang ke bapak kosan. Bapak kos. Ini besokannya saya harus bayar, paginya saya belum pegang uangnya. Besokan harus bayar. Paginya saya belum Di pegang pagi uangnya. hari itu. Iya, artinya kan kalau saya mau bayar saya harus jualan pagi, sore saya bayarin kan. Terus paginya saya belum bayar, belum ada uangnya juga. Terus tiba-tiba pagi-pagi itu hujan. Karena saya jualnya di kantin kantor, itu ketika hujan orang karyawan kan nggak bisa keluar, otomatis makan di dalam kantin tuh. Terus saya berdoa, ya Allah, butuh duit nih buat bayar kos-kosan. Hujannya rada lama dikit dah ya Allah, biar orang kagak keluar gitu, kagak keluar makan di luar. Tapi ternyata waktu itu Allah bukan cuman bikin hujannya rada lama sedikit, tapi Allah bikin hujannya sampai beres jam makan siang. Jadi orang sarapannya somai, makan siangnya somai. Itu lebat ya, nggak bisa keluar orangnya. Nggak bisa, hujan deras. Dan ternyata menjelang asar itu dan teriak-teriak air naik. Banjir. Satu gedung nggak ada yang pulang. Somai Makan malamnya. Pagi makan somai, Allah, siang makan somai, malam makan somai. Jadi banjir Jakarta gara-gara doa ente. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berbahagia sekali sudah tayang dan kemudian launching program podcast dari Quranic Insight for Entrepreneur. Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah lama sejak dari awal saya punya mimpi kita bisa bawa pejuang-pejuang UMKM, teman-teman pengusaha muslim yang sudah berjuang di lapangan dan kita bisa ambil pelajarannya. Tajuk dari podcast ini The Living Ayat, TLA ya, dengan tagline Muslim Entrepreneur Podcast. Jadi The Living Ayat ini akan membahas bagaimana ayat-ayat Quran bisa hidup di lapangan bisnis ya. Ayat-ayat Quran bisa hidup di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana ayat-ayat Quran itu bisa menjelma ya menjadi sebuah pertumbuhan keberkahan yang nanti kita akan gali lebih dalam ya. Program ini kawan-kawan sekalian, TLA kerjasama antara Masjid Al-Fat dengan Naba Galaxy, sebuah perusahaan media studio ya, bersama kami juga ya. Dan ini satu grup dengan SMA Andalusia, jadi sengaja ini ada placementnya. Semoga teman-teman ridho terpapar iklan SMA-nya ya. Oke teman-teman sekalian, langsung saja hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang yang 6 tahun yang lalu kurang lebih ya, 2017 berarti bahkan hampir 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu saya temukan beliau sebagai pejuang UMKM, gerobakan ya. Masya Allah, tabarakallah, kita sambut Kang Deddy Novianto. Masya Allah. Ini sebetulnya ada istrinya ya, lagi nyimak ya. Cuma kita ini satu frame ini baru bisa 1 orang. Oke, Dad. Masya Allah, tabarakallah. Kabar baik? Sehat dan bahagia alhamdulillah. Sehat dan bahagia alhamdulillah ya. Masya Allah, tabarakallah. Dad, langsung saja nih dimulai. Pernah ngasih uang belanja ke istri cuma 10.000? Di awal-awal langsung ditembak. Pernah bisa ngasih uang belanja sehari 10.000? Tahun berapa itu? Tahun awal mulai resign 2015-2016. 2015-2016. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum pindah ke Bogor ya. Masya Allah, tabarakallah. 10.000 itu gimana ceritanya kok bisa 10.000 doang? Ya, jadi waktu itu kan saya baru tadinya kerja di kantoran, punya penghasilan yang pasti. Terus akhirnya coba deh kita boleh disampaikan kerja di kantoran sebelumnya di saya kerja pelayanan services. Boleh disebutin mereknya? Sebuah selular ya. Sebuah selular lah. Sebuah GSM, seluler. Saya ngajar sebagai trainer untuk customer service. Yeah. Ngajar customer service rapi, pakai kemeja, berdasi di ruangan ber-AC, sampai akhirnya kayaknya kalau begini terus ya di sini aja stuck gitu. Dan waktu itu istri ngingetin, kayaknya peluang kita kalau mau lebih baik kita pegang ke hadis Nabi aja yang 9 dari 10 rezeki ada di situ. Oh gitu. Ya. Pegang hadis Nabi jadi 10.000 ya. Singkat cerita,
Itu saya awal jualan bisa dapat omset, masya Allah, alhamdulillah 30.000 sehari. 30.000 sehari. 30.000. Itu omset. Omset belum dipotong modal, belum dipotong kos. Berarti jadi 10.000 itu karena jadi 10.000 itu adalah supaya saya punya pegangan buat belanja besok. Sisanya saya kasih ke istri. Oke. Jadi pilihannya terserah deh, mau dipakai buat sarapan atau buat makan siang. Makan malamnya istri, nungguin saya pulang. Masya Allah, tabarakallah. Terus waktu cuma bisa ngasih 10.000 ke istri tuh respon dia gimana tuh, Det? 10.000 2018 tuh nggak jadi apa-apa loh. Iya benar, jadi cuma sekali makan. Ini kita boleh sebut nama istrinya ya, Dina ya? Bisa. Boleh. Biar misterius gitu, Dina gitu kan. Oh Dina itu gimana ya? Supaya nanti banyak yang kepo. Jadi 10.000 tuh gimana dia ngerespon 10.000 tuh? Alhamdulillah, Ustaz. Apa ya? 10.000 per hari loh, 10.000 sehari gitu. Jadi yang saya syukuri dari istri itu, dia itu nggak pernah minta yang kira-kira saya nggak mampu gitu. Udah tahu ya? Udah tahu lah, pokoknya dia tahu saya kerjanya kayak begini. Bahkan sekedar saya tuh punya kebiasaan dari kecil, itu selalu disediakan teh manis, minum. Bahkan bukan di rumah, di kos-kosan aja kita nggak punya. Karena kalau saya mau ngeteh ya saya di tempat jualan udah ada stokan. Udah 10.000 saya kasih ke dia, ya responnya diem aja. Saya nggak tahu diemnya diem bersyukur apa diem gimana, tapi ya dia terima. Bersabar. Gitu. Dia bersabar. Dan yang saya syukuri dari istri itu, dia nggak pernah nunjukin kesedihan yang dia alamin di depan keluarganya. Jadi menjaga marwah seorang Dedi ya. Iya, betul. Itu yang membuat Anda. Ini pelajaran nih ya, friend. Aku sih nggak gimana-gimana, tapi ini pelajaran buat para muslimah tuh menjaga energi seorang suami untuk tetap punya marwah, untuk kemudian tetap bisa tegak gitu ya. Dan nekan-nekan gitu. Kamu kayak suami yang lain dong, harus. Kejadian nggak? Enggak sih, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin sekarang setelah punya uang jadi banyak. Maksudnya banyak menekan. Banyak kepengen. Anomali ya. Ya tapi sesuai sama kemampuan. Oh, sesuai sama kemampuan, karena tahu mampu. Mampu. Masya Allah, sangka baik berarti dia ya, Masya Allah. Oke, Dedi. Aku manggilnya apa sih? Kang Det, Om Det? Kang Dedi ya? Iya, Kang. Aku nggak Dedi ya. Jadi gini, Det. Setelah itu berikhtiar. Pertama kali berikhtiar, keluar resign, lalu kemudian berikhtiar. Ikhtiar pertama kali resign itu saya jualan somai pinggir jalan, Kang. Jualan somai pinggir jalan ya. Kita ngambil dari orang, terus harganya kita tambahin sama biaya operasional, sama untung yang mau kita ambil. Itu yang 30.000 omset sehari itu? Iya. Karena sehari cuma bisa jual 3 porsi, 4 Anda porsi. keliling atau diem di satu tempat? Sewa tempat kecil di pinggir jalan. Berapa kali berapa itu tuh tempat kecil? Mungkin sekitar 2 meter kali 2 meter ya, atau 2 kios lah ya. Kios kecil. Lapak gitu. Sebetulnya lapak. Ya. Jualan dari jam? Jualan dari jam 8 pagi sampai 9 malam. 8 pagi 9 malam 30.000 tuh berapa porsi? Kawan-kawan ini Masya Allah ya. Iya. Satu porsinya 10.000. Jadi 3 porsi lah. 8 pagi 9 malam 3 porsi. 3 porsi. Kamu nggak frustasi gitu? Memandang kosong. Itu kan berapa jam tuh? Hampir 12 jam tuh, 10 jam tuh. 10 jam. What you feel? Apa yang kamu rasain waktu jualan? Nah, saya itu waktu masih kerja sebagai trainer, saya terlatih untuk tidak memperlihatkan perasaan saya. Menjadi trainer customer service dulu GSM waktu masih itu kerja ya. itu. Oh, jadi pada saat iya, saya stresnya di kios di lapak. Pada saat saya di rumah iya. ya kayak semuanya baik-baik aja. Padahal ya lapar gitu. Dan jadi ngisi waktu sambil jualan itu gimana? Ngisi waktu? Ngisi waktunya itu biasanya sih kita kerjaan ada kita bisa. Kita bikin desain, bawa laptop yang bekas punya adik ipar tuh karena nggak punya. Bikin jadi aktivitas. Berapa lama waktu itu? Jualan 3 porsi jam 8 pagi sampai 9 malam, Anda lalui berapa bulan itu? Tirakatnya itu selama masih di Jakarta sekitar kurang lebih 2 tahun. Hah? That serius? Ya 2 tahun kurang beberapa bulan lah mungkin. Enggak serius, gue nanya serius. 2 tahun. 2 tahun lu asli ini asli. Enggak, what I feel kalau laku 3 porsi 6 bulan udah patah kamu. Enggak, itu 2 tahun bener. Ya kurang lebih, setahun setengah lebih lah. Increase maksimal penjualan? Increase maksimal sampai akhirnya punya teman yang
teman waktu zaman kuliah bilang nih ada kantin di kantor yang lumayan rame, pindah dah ke sini. Itu setelah jualan berapa lama di kios lapak kecil 2 kali 2 meter? Setahun setengah lebih lah, setahun setengah lebih. Jadi kamu setahun setengah, jam 8 sampai jam 9 malam, 3 porsi. Ya kadang lebih dapat, ada 4, 100, ya. kadang 100.000 gitu. Ya. Saya pernah dapat uang 80.000 sehari. Wah, keren nih. Keren. 80.000 keren ya? Iya. 2018. Keren. Karena Bahagia banget tuh 80.000. Ya Allah, saya tuh ya pernah Allah, ngerasa ya jadi orang paling kaya berkat uang 80.000. 80.000. Ya Allah, ya Allah. Biasanya tuh kalau kan istri pulang nungguin istri makan, nunggu saya pulang. Jadi biasanya tuh kita ke warung pinggir jalan tuh, kau makan apa, sisanya saya tuh biasanya pakai uang sisa berapa saya makan. Ya Allah. Nah pas bawah 80 saya agak emosional ya, maaf. Bisa diminum. Iya. Mohon maaf ya pemirsa, saya nih lagi terapi puasa jadi puasa ngomong-ngomong ya. Iya jadi nggak ikut minum. Bawa uang 80.000 itu saya dengan bangganya, sayang, aku bawa uang banyak nih. 80.000 ya? 80.000. Sekarang kita makan ke tempat biasa, pilih mau makan apa aja, bebas. Sombong banget tuh 80.000. Tapi itu kita bisa belajar betapa berharganya 80.000 yang hari ini orang tuh nggak bisa nyukurin ya Dete. Jadi sekarang ente dapat sampai ya nanti kita cerita lah ya, sekarang tuh kayaknya udah berubah banget itu seorang Dedi dan dengan bisnisnya gitu. Lalu kemudian jadi sekarang itu syukurnya besar gitu. Syukurnya besar. Karena kalau bahasanya Kiai Lukman tuh ingat masa sulit ya. Ya, betul. Ingat masa susah ya. Ingat masa susah itu yang kemudian bikin Dedi bikin Dedi kemudian bisa bersyukur. Aku sedikit penasaran lagi. 10.000 itu bisa survive nggak sih sehari dulu waktu itu? Bisa buat sekali makan satu porsi. Hah? Serius, Dad? Ya, jadi makanya pilihannya istri mau sarapan apa makan siang. Malam berarti udah puasa. Nungguin saya pulang. Kan saya pulang bawa uang tuh 30.000, kita makan berdua. 30.000 itu ya? 30.000 itu saya potong sebagian buat makan berdua, potong sebagian buat pegangan saya besok. Jadi ya atau enggak dari sisa siomay itu tadi misalnya ada makan siomay, ya, bisa makan kayak gitu. bisa. Jadi sehari sekali ya? Ya. Waktu itu istri kerja nggak sih atau? Istri waktu itu masih kerja, alhamdulillah. Oh masih kerja. Cuman mungkin terbackup juga di situ atau gimana? Atau ya, terbackup juga dari ya? situ sedikit. Sebetulnya yang sedih tuh bukan uang 10.000 yang saya kasih nafkah ke istri yang. Saya tuh ada dalam kondisi saya pernah masih sedih ketika kan istri ngejagain marwah saya nih, nggak nunjukin kesedihan di depan orang tuanya. Tapi suatu waktu pernah orang tua saya datang ke kosan. Orang tua Anda? Udah. Ada tisu dong, tisu nangis beneran nih ini. Izin. Ya Allah. Aduh. Terus orang tua datang ke kosan, what happened? Kita minta waktu ya pemirsa ya. Sorry nih, saya gali-gali begini nih. Apa-apa. Udah deh, nggak apa-apa deh, sini aja deh. Ya. Iya, jadi. Minum dulu deh. Maaf ya Kang. Nggak apa-apa. So, orang tua datang, ibu, bapak? Dua-duanya. Dua-duanya datang. Maksudnya baik mau nengokin gitu. Tapi kan selama ini orang tua saya taunya saya baik-baik aja. Pada saat mereka datang, saya tuh kalau nggak salah cuma pegang uang 5.000. Di rumah nggak ada apa-apa. Bahkan sekedar bikin teh manis nggak bisa. Jadi saya cuma ngasih suguhan air putih kalau nggak salah. Terus saya beli gorengan. Dan qadarullah waktu itu gorengannya dingin lagi. Jadi akhirnya dia tahu ya? Akhirnya dia tahu. Kondisi terus orang tua ke rumah mama dong. Sama saya ikut gitu sama orang tua. Udah kita masuk mobilnya. Ternyata pas saya lagi keluar sebentar itu, papa saya bilang lapar. Dan istri itu kebetulan punya uang 15.000. Yang tadinya sebetulnya mau buat makan istri. Dan akhirnya dibeliin nasi goreng buat makan papa saya. Mama saya nggak minta untungnya. Karena kalau mama saya minta, nggak ada uangnya. Sampai pernah habis-habisan gitu ya. Dan
Short for Story bertumbuh nih kalau saya boleh, dan ini ada tayangan akhirnya start jualan roti Mariam ya. Ini tahun berapa? Ini tahun Habis dari Siomay 2016-an ya. 2016-an. Dapat ilhamnya gimana nih? Tiba-tiba jualan roti Mariam. Awalnya itu kita pas pindah ke Bogor kan dapat info nih ada satu kios di Pasar Anyar, lumayan rame tempatnya. Kita juga punya apa yang bisa kita jual deh waktu itu. Buat sewa kios di sana. Sampai akhirnya kita putusin pindah ke Bogor. Dan setelah pindah ke Bogor ternyata tempatnya nggak jadi dapat. Nggak jadi dapat. Oke, jadi nggak. Yang di Jakarta udah nggak jualan. Di Jakarta Anda udah live out, udah pergi, abandon. Pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor juga nggak jadi jualan. Akhirnya uang yang tadinya disimpan mau buat sewa kios akhirnya kepake buat hidup. Terus akhirnya nggak punya kuas apalagi ya. Nah mulai tuh ikut bazar-bazar, ikut jualan di CFD Car Free Day. Dulu di Bogor ada Car Free Day, sekarang udah nggak ada. Ya jualannya seminggu sekali begitu. Selebihnya makan dari uang simpanan yang sebetulnya ya itu ada. Akhirnya start roti Mariam ini apa? Develop produk atau keingetan atau seperti apa? Waktu pas masih di Jakarta itu tuh istri suka banget tuh roti Mariam beli di stasiun dulu. Dulu sempat ngambil dari sana juga, cuma nggak masuk karena ya tipis lah dapatnya. Coba bikin sendiri. Dari situlah ide awalnya. Karena nggak tahu mau bikin apaan. Saya tuh nggak punya ilmu dagang, nggak punya ilmu F&B. Dia semuanya modal nekat aja, Kang. Iya, tahun berapa ini yang roti Mariam? Maaf. 2016, akhir 2016. Akhir 2016. Terus pindah. Tapi kan tadi yang itu tadi 10.000 2018 bukan ya? Salah ya saya, bukan 2018 ya. 2016-an ya sebelumnya 2016 Sebelumnya ya. Sampai akhirnya 2017 pindah ke Bogor. Iya. Nah, pindah ke ini foto kita ketemu ya. Ini gue masih gendut banget ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini berat saya 54 Ini saya masih jadi CEO ke 2017. Seperti yang teman-teman tahu ya, saya pernah mimpin pergerakan besar di negeri ini. Ini Bogor Berdaya ya. Bogor Berdaya, Cikal Bakal, Serikat Saudagar Nusantara. Kita akan hidupkan lagi suatu saat nanti. Masya Allah. Ini 2017 sama Dina. Ya Allah, ente juga masih tipis banget ya, Det ya. Dia masih jualannya pakai apa tuh? Pakai plastik. Pakai plastik nih saya zoom ya. Pakai plastikan begini ya, Masya Allah. Dan sekarang Short of Story kita lihat, Short of Story udah ini dulu jual-jualan ya, waktu bazar-bazar ya, bazar-bazar. Dan sekarang Mamain. Dengar-dengar 12.000 pack udah sekarang ya. Alhamdulillah. 12.000 pack, kita boleh sebut ya, Nyuplai House ya. Ke saya nggak masalah, kita sebut supaya siapa tahu house built in. Halo owner house, ini vendornya. Izin Mas Gufron. Mas Gufron ya, Masya Allah. Aneh cuma denger aja tuh, legend tuh Mas Gufron. Jadi nyuplai ke house, lalu kemudian ke mitra-mitra. 12.000 pack per bulan ya. Kurang lebih. Katanya pakai plasma gitu juga ya, memberdayakan ibu-ibu untuk goreng gitu-gitu ya. Iya, jadi awalnya kan kalau kita tarik ke belakang sedikit, pas dari Jakarta pindah ke Bogor, ketemu Bogor Berdaya yang tadinya nggak punya ilmu, setelah menghadapi kerasa kehidupan tuh. Ini Bogor Berdaya ya. Ini Bogor Berdaya. Biar gua nampang. Iya. Jadi pas waktu di Bogor Berdaya itu setelah melewati semuanya, itu kehidupan mulai membaik. Yang tadinya saya pedagang somai pinggir jalan, ke Bogor jadi pedagang roti Mariam pinggir jalan. Oh gitu, sama-sama pinggir jalan. Sama-sama, beda produk. Tapi dari situ terus saya nggak tahu ya, pokoknya kita tetap jalanin aja. Ada info Bogor Berdaya, ayo ikut gitu. Ya jadi for your information, Bogor Berdaya ini mentoring gratis pengusaha UMKM yang dulu saya jalanin setiap Selasa siang ya gua waktu itu ya. Senin pagi. Setiap Senin pagi waktu itu di Forestry ya. Forestry-nya Bang Hendy Stiono dari 40 orang terus sampai 1.000-an sampai 400.000, dan ini Masya Allah salah satu tanda petik sahabat yang membersamai, pengurus juga di Bogor Berdaya, jualan roti Mariamnya di Bogor Berdaya itu ya. Masya Allah. Jadi itu dan lanjut tiba-tiba langsung meledak ini. Saya tiba-tiba langsung, "Wih, Dedi,
Dedi tiba-tiba langsung, masya Allah nih teman-teman, saya perlihatkan ini ya, proses industri dari seorang Dedi. Sekarang udah punya mobil box ya, rasanya berpack-pack. Ini berarti satu dus gini berapa? Satu dus isinya 25 pack, Satu pack dus isinya 5 pieces. tuh berarti tadi 12.000 tuh 60.000 piece ya, nggak main-main. Oke Dad, kok bisa ini langsung ada scale up begini nih? Ini yang ditunggu sama teman-teman kan. Dari 10.000 orang tua datang nggak bisa. Jangan bikin nangis lagi Kang. Iya nggak apa-apa kan. Kata orang itu kisah tragedi itu kalau sudah berhasil dia jadi komedi ya nih. Iya benar. Dan saya cerita ini baru berani sekarang. Oh, iya. Dulu kan saya tutup-tutupin. Iya tapi nggak apa-apa lah. Tapi itu perih banget ya, perih banget ya. Maksudnya orang tua jadi ya di rumah ya Din ya. Jadi masya Allah tabarakallah, orang tua mau makan nggak bisa gitu kan. Terus terus kemudian bukan nggak bisa ya, cuma ada 15.000 gitu. Dari kamu seorang suami yang bisa kasih uang belanja 10 ribuan tuh tiba-tiba scale up. Jagoan begini gimana ceritanya? Kita penasaran nih. Ya ini kalau kita bahas di luar takdir Allah yang baik gitu ya. Saya tuh waktu pas di Bogor Berdaya, saya ingat Kang Randy tuh pernah ngasih contoh kisah Nabi Sulaiman. Masya Allah. Nah ini nih ayat ini. Saya itu ingat ayatnya kalau nggak salah, walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilman. Walaqad ataina itu An-Naml An-Naml ayat ke-15. Masya Allah, dia sampai hafal nih. Ane juga nggak sadar. Oh ayat 15 ya. Ya tapi Ane pernah ngajarin. Nah ini ya. Ini Kang Randy yang ngajarin. Masya Allah. Jadi di awal-awal ternyata Nabi Sulaiman itu bukan dikasih kekuasaan, bukan dikasih harta, tapi dikasih ilmu. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang menjadi model Nabi paling hebat kekuasaannya, maksudnya kekayaannya gitu. Ternyata walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Saya waktu itu ngajarin tuh supaya kamu ikut mentoring terus. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu ilmu, maka ilmu adalah pintu dari keberkahan, pintu dari kelapangan. Tapi itu jadi pegangan seorang Dedi ya. Betul, itu jadi pegangan. Jadi gimana megang ayat itu? Dari ayat itu akhirnya yang tadinya saya nggak ngerti ilmu bisnis, mau nggak mau jadi terpaksa belajar. Kalau kemarin tuh nggak ada intensi mau belajar ya? Saya tuh cuma taunya saya bangun pagi, saya pergi ke toko, ke kios, ke lapak, saya buka lapak, saya susun semua, udah saya duduk. Ya Allah, semoga yang beli hari ini rame, dah. Satu dua nggak ada tepok nyamuk, tepok lalat, namanya di pinggir jalan, tahu-tahu dekil aja, gitu. Tapi ternyata kalau ada ilmunya, oh ternyata di bisnis tuh ada yang namanya gimana cara ngebangun awareness biar orang tahu siapa kita. Setelah tahu siapa kita, ternyata harus dibangun lagi supaya orang tuh mau sampai akhirnya beli. Kalau udah beli gimana caranya biar repeat. Kalau udah repeat gimana cara biar ngajak yang lain-lain, nah kayak gitu. Bogor berdaya banget. Bogor berdaya banget itu. Tapi menarik nih, artinya seorang Dedi itu kerja keras mah udah ya. 1,5 tahun jam 8 sampai 9 tuh kerja keras mah udah ya. Tapi itulah ya, bahasa di Quran juga. Kalau hidayahnya, al-hudanya, ilhamnya belum ya. Belum. Jadi ketika ada pegang ilmu ini, selain tadi ikut-ikut mentoring, apalagi lanjutannya? Selain ikut-ikut mentoring, saya juga mulai nambah-nambah ini. Oh ternyata kalau jualan itu, ini salah satu materi yang Pak Randy pernah share. Kalau kita nggak bisa jual ke banyak orang, kenapa kita nggak ngajak orang lain buat jualan bareng-bareng? Jadi kalau nggak jual ke banyak orang, ya jual bersama banyak orang. Akhirnya saya pikiran daripada saya jual satu-satu di pinggir jalan, kenapa saya nggak jualnya lewat orang yang udah punya market, which is toko. Akhirnya saya mulai tuh ke toko-toko, nanti toko bantu jualin. Dari situ mulai, yang tadinya 30.000, terus bisa nambah. Yang tadinya sehari cuma jual 5 porsi itu sebetulnya 1 pack. Tapi ketika dijual ke toko dengan minimal order aja dia udah bisa dapat 100 pack atau 500 pieces gitu. Jadi dari ilmu dan pemahaman itu pegang ayat ini walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman ilma, langsung kemudian bergerak merubah sikap dan merubah cara dalam berbisnisnya. Iya betul Kang. Masya Allah. Jadi tahu arahnya mau kemana gitu. Tadinya mah udah ngalir aja, ntar juga ketemu kalau rezeki datang. Tadinya mikirnya begitu, tapi ternyata salah. Harus ya tetap ada ilmu, tetap ada ikhtiar. Dan kalau dibilang ikhtiar Kang, sebetulnya mah kalau dibilang kerja keras, waktu masih di Jakarta tuh saya ngalamin bangun jam 2 pagi. Saya awal-awal bikin roti Maryam, saya ngadon sampai subuh. Subuh saya ke pasar,
beres dari saya pasar, saya ke kantin di daerah Ancol. Saya buka. Oh, itu sudah Roti Mariam ya? Sudah Roti Mariam. Saya di Ancol itu di sebuah area perkantoran. Tutup jam 3 sore. Jam 3 sore saya ngojek online waktu itu sempat. Dan orang tua nggak tahu kalau saya ngojek. Karena kan saya sarjana, Kang, mantan trainer, masa jadi tukang ojek. Waktu itu mikirnya begitu. Trainer selular customer service ternama di Indonesia. Ya. Harus ngojek dan jualan di kantin bangun jam 3 pagi. Pulang jam berapa tuh, Det? Jam 11. Jam 10 malam, jam 11. Bener-bener 3 jam, 4 jam aja. Iya. Ente di rumah. Ya. Bukan di rumah, di kos-kosan kecil. Di kos-kosan Pulau Gadung. Jadi cuman sekamar, kita pakai buat tidur, pakai buat produksi. Itu kasurnya minimalis. Jadi kalau nggak dipakai kita berdiriin di tembok-tembok. Itu bukan kecil namanya. Multifungsi. Itu namanya ruang serbaguna. Anda menyewa ruang serbaguna. Sorry, Din. Ya, malam dibuat tidur, produksi juga di kos-kosan. Duh, dramatis banget ya, Det. Masya Allah, tabarakallah. Ini benar-benar teman-teman sekalian, saya bahagia sekali. Ini makanya Dedi saya pilih menjadi episode pertama karena benar-benar The Living Ayat ya. Nah, ini benar-benar program kita. Ini deh, The Living Ayat. Jadi benar-benar ayatnya hidup, cuma megang, mesti belajar gitu ya. Mesti belajar. Karena cuma kerja keras doang nggak cukup. Saya udah pernah ngalamin itu sampai hampir setahun. Bangun jam 2, sholat sebentar, bangun setengah 3 itu udah kesiangan. Kurang kerja keras apa? Ya, ini memang nggak ada yang salah dengan kerja keras, tapi ketika kita menutup diri pada ilmu, dan ini juga menarik, saya pengen nambahin sedikit, maka kalimat pertama, ayat pertama turun Iqra ya. Iya. Ilmu ya, baca ya. Jadi ente 1,5 tahun itu pokoknya kerja keras ya, nggak sempat membaca alam. Tapi alhamdulillah ketemu Bogor Berdaya lagi. Ketemu Bogor Berdaya. Sorry, saya tetap belum dapat nih, Det. Sorry, mungkin masih malu-malu dari ceritanya. Langsung leverage ini salah satunya apa nih? Katanya ketemu sama, kita sebut aja lah ya supaya nanti ikut podcast juga nih di sini nih. Ikhwan Lubis. Nah, udah kita buka aja. Katanya di balik ini ada sosok pengusaha kuliner. Bang Ikhwan Lubis, izin menyebut namanya. Ini mentor saya juga di Bogor Berdaya itu, Bang Ikhwan itu. Masya Allah, pengusaha dahsyat di Bogor itu. Tiba-tiba jadi membersamai Anda nih. Iya. Dari Bogor Berdaya itu, selain Kang Randy sebagai pemateri, ada Bang Ikhwan Lubis juga sebagai pemateri. Belajar sama beliau, ya baiklah beliau. Bahkan di luar kegiatan Bogor Berdaya, dia bilang, siapa yang mau saya mentorin private? Bilang aja. Wow, waktu itu banyak, Kang. Saya ikut. Gua tahu ceritanya. Pokoknya Mang Iwan mau ikut gitu. Tapi tidak kuat. Ternyata keras belajarnya sama beliau. Iya. Gitu. Ya diceritain aja waktu saya kemudian memilih mundur dari SSN dan dari pergerakan entrepreneurship. Ya gitu kan ceritanya kan waktu itu saya kemudian banting setir fokus ke dakwah kemasjidan, dakwah keumatan. Berarti Bang Ikhwan itu yang ngejagain teman-teman ya. Bang Ikhwan yang tetap ngelanjutin terus. Bang Ikhwan terus ngelanjutin. Ya, itu maksudnya ilhamnya kenapa sih harusnya mundur? biar bisa tumbuh. Ya, biar bisa ketemu sama Bang Ikhwan. Diapain sama Bang Ikhwan nih? Jadi ceritanya. Ya itu dimentorin, kita terus belajar, terus tetap ngejagain komunitas yang Kang Randy bangun, jangan sampai hilang. Karena ternyata saya waktu di Jakarta, Kang, saking pengennya belajar nggak punya uang. Itu lihat pelatihan bisnis apa 1,5 juta. Pelatihan bisnis apa, ini orang yang terkenal nih yang ngajar 5 juta. Begitu ke Bogor gratis. Ya, dulu dari situ kayaknya di luar sana masih banyak nih orang-orang kayak saya. Udah kita tetap jalanin lah. Bogor Berdaya itu dipandu sama Bang Ikhwan, dimentorin satu-satu sampai akhirnya bukan cuman dimentorin. Kalau dulu saya datang sebagai peserta mentoring, sekarang saya bisa duduk bareng sebagai mitranya beliau. Masya Allah. Jadi intinya Bang Ikhwan kemudian udah deh jangan cuma belajar doang. Kalau mau akhirnya syirkah nih sama Bang. Syirkah. Tapi dengar yang kerja ada. Sorry. Tapi dengar yang kerja katanya Bang Ikhwan pasif banget ya. Sorry nih Iwan ya. Sorry nih Bang Ikhwan, mohon maaf nih. Kita bongkar-bongkar dikit ya. Dengar Ikhwan nggak ikut operating, nggak ikut production. Jadi ngapain seorang Ikhwan selain chip in doang nih? Halo Bro Ikhwan Lubis, apa yang Anda rasakan? Iya.
Itu mungkin Awal-awal ya? Awal-awal ya, awal-awal Sirka, awal-awal kerjasama, terus juga minim banget pengetahuan saya tentang bisnis. Bang Ikhwan itu ngasih masukan, arahan, kita kerjain ini 1, 2, 3, 4, 5, oke. Karena masih keterbatasan SDM, 1 saya kerjain, 2 saya kerjain, 3 saya kerjain, berbulan. Gimana Iwan? Jadi Iwan nggak kerja ya? Wah, gimana nih brother Iwan? Iya. Nah ternyata setelah semakin ada berjalan, ada sempat konflik juga Kang. Oh iya, sempat wajar konflik, itu, wajar. gesekan sama Bang Ikhwan. Terus sampai akhirnya sadar, oh ternyata emang bagiannya Bang Ikhwan ini bukan di sifatnya yang teknis, di operasional, tapi tugas beliau adalah melihat dari sisi yang saya nggak bisa lihat. Blind spot. Blind spot saya. Ini ya teman-teman sekalian nih, yang saya pengen highlight, seorang Dedi bisa leverage karena bermitra dengan mitra yang tepat, bisa ngelihat blind spot. Dan dengar-dengar kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol, jaringan ya, network ya. Betul. Beliau punya jaringan, dikenalin, Ded coba masuk ke sini. Dia bukan ketok pintunya, begitu udah keluar bukannya, saya ditendang masuk ke dalam untuk saya yang maju. Jadi Bang Ikhwan ketok pintunya mahal ya? Ketok pintunya mahal, karena saya nggak punya itu akses ketemu sama orang-orang yang kayak begitu. Jadi yang saya lihat di sini sebenarnya adalah kerendah hatian seorang Dedi juga ya, maksudnya nggak apa-apa deh, you misalnya nggak bantu teknis segala macam, tapi ketokin pintu aja udah luar biasa. Lihat ada itunya berarti ya, ada begitu aja. Tapi sekarang udah ridho, lapang dada gitu sama Iwan. Sorry Iwan, gua gibahin biar ente duduk di sini. Bang maaf ya, ini ya dibongkar lagi. Di belakangnya unit bisnisnya yang Ava itu ya juga ya. Boleh disebutin. Boleh disebutin. Nggak boleh disebutin. Cut. Ya, Bang Iwan banyak punya bisnis juga ya. Nanti kita coba gali di sini. Tapi yang saya pengen highlight tuh gini. Dan ini penting bagi teman-teman. Kadang-kadang ada ego ya. Gitu. Kita ngapain bersyirkah, cuma lu gini-gini doang. Apalagi pas udah punya duit. Meskipun sedikit jumlahnya. Itu langsung egonya tuh. Naik. Nggak 10.000 lagi nih. Nggak 10.000 lagi. Gua nggak 10.000 rupiah lagi nih per bulan gitu ya. Masa masih ngerjain begituan? Iya. Tapi akhirnya mengerti bahwa porsinya Bang Iwan adalah networking, komunitas, bukain pintu, strategik, dan itu yang bikin Sirkah langgeng. Dan Dedi kemudian develop apa yang kemudian dibangun strateginya dan kanakalnya oleh seorang Ikhwan. Good. Dad, udah kita cerita-cerita, udah kemudian 12.000 pack ini, saya pengen what next sekarang? Apa selanjutnya yang kemudian jadi dream seorang Dedi gitu? Kalau di dream saya sih sebetulnya dulu saya bisa sampai sekarang ini juga kan bukan cuman karena faktor ilmu aja kan. Yang pasti sih pengennya supaya komunitas Bogor Baraya tetap terus jalan. Lu nyebut-nyebut mulu. Kali Kang Redi bisa balik lagi ke Bogor. Kayaknya ada konspirasi di sini. Banyak yang rindu nyebut mulu, Masya Allah. Iya. Pengennya sih bisa ngasih manfaat lagi buat yang lain supaya jangan saya doang yang ngerasain kayak sekarang gitu. Kalau tadi memang nyebut Bogor Baraya, kenapa nggak Dedi mulai misalnya juga kayak saya? Seminggu sekali saya Dedi sharing. Ada kepikiran nggak? Udah mulai sharing kan sekarang kan, turun-turun di forum-forum entrepreneurship ya. Udah mulai. Karena ternyata waktu dulu pas Bogor Berdaya kan ilmu banyak kan. Tapi ternyata nggak semua ilmu bisa dikerjain sendiri. Nah dari situ juga sebetulnya ada ayat tambahan yang akan disampaikan juga. Itu jadi pegangan saya juga selanjutnya. Belum tahu nih apa nih. Ayat mana nih yang kemudian jadi pegangan dan bikin tumbuh? Kalau mau jadi pengusaha intan. Ayatnya adalah intang serullah ya. Masya Allah. Aqdamakum. Kita buka nih ya ayat yang Dedi pegang ya. Surah Muhammad ya. Surah Muhammad kan. Nih the living ayat, Masya Allah tabarakallah, Surah Muhammad ayat 7 nggak salah ya. Masya Allah. Ini dia. Ya ayyuhalladzina qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu juga saya pegang. Jadi ternyata saya udah belajar mentok. Udah belajar, ternyata saya nggak bisa ngerjain. Terus ya udah saya kerjain aja dari apa yang saya bisa. Mulai dari yaitu bagi-bagi makanan. Terus saya dulu
ikut bantu-bantu angkat berasnya Ustadz Lukman tuh. Masya Allah, sempat di gerakan infak berasnya kayak Lukman ya? Enggak terdaftar sebagai paskas, ya saya tenaga cabutan lah. Ada kiriman saya ikut dong. Paskas Bogor ya? Paskas Bogor. Masya Terus Allah. Rangga tuh. Kang Rangga, betul. Oh, Rangga, Panglima Rangga Wibawa. Nanti kamu juga di sini ya. Pengen bantuin bawa banyak, tapi saya nggak punya kendaraan. Saya pinjem mobil box temen yang punya, saya pinjem, saya bawa ke markasnya buat saya mau dong bantuin. Nah kayak gitu-gitu. Itu udah mamain sama sebelum ya. Jadi salah satu tirakat untuk ngundang pertolongan itu juga kemudian beramal soleh bareng sama infak beras Bogor waktu itu. Jadi kalau yang lain tuh pada pakai kaos paskas saya emang enggak, karena saya bukan, saya mau tenaga cabutan aja. Cuma saya pengen ikutan gitu. Jadi ngebantu sampai sekarang juga jadi pegang itu ya. Kalau sekarang apa tuh Intan Surullah Yansurkumnya kalau boleh tahu, yang sedang dikerjakan atau misalnya yang lagi on progressing sekarang ini? Boleh disebutin? Ya ini mudah-mudahan Allah jaga. Iya, it's okay nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah sekarang itu kita punya program. Kalau mau dibilang kan dana CSR ya, kayak perusahaan gede dana CSR. Jadi emang kita ada beberapa alokasi lah ya. Alokasi. Kita ada support di sekitar perumahan itu, ada tukang sapu, ada tukang beca, ada satpam yang setiap seminggu sekali kita kita bantu kasih makan. Dulu awalnya kita kasih makanan tuh, tapi ternyata setiap Jumat yang kasih makanan banyak. Akhirnya kita ganti, jangan makanan deh, tapi bentuknya kupon yang bisa ditukar kapanpun dia butuh. Itu juga. Apa kupon ke mamain atau? Kupon makanan. Jadi kita. Ke frozen? Bukan. Jadi di sekitar itu kan ada pedagang-pedagang. Nanti gantian aja. Hari ini siapa pedagangnya, saya pesan 50 kupon. Nanti besok siapa gantian, saya pesan 50 kupon. Jadi kalau ada tukang beca atau tukang sapu yang ngasih kupon, nggak perlu bayar karena udah saya bayar. Nanti setiap seminggu sekali kuponnya saya tarik, saya bayar. Biasanya saya kasih uang awal. Jadi kalau kurang saya tambahin. Kalau ternyata uangnya kelebihan ya balikin. Ini tuh menarik. Jadi di kupon itu ada alamat redeemnya ya. Maksudnya ini kupon untuk ke mamang mana gitu-gitu. Ya, betul. Dan mereka ini ya bener-bener nuker ya kupon itu. Nuker. Jadi contoh misalnya nih saya pesan Kang besok ketoprak. Nanti siapapun yang datang ke tukang ketoprak. Tapi kadang ada yang misalnya lupa nih nggak sempat ngasih. Ntar besokannya ya nggak apa-apa, saya juga pesan sama mamang-mamangnya di sekitar situ. Kalau nggak di hari ini nggak apa-apa ya, besok ntar tinggal laporan ke saya aja, ntar saya tambahin uangnya. Masya Allah. Gitu. Takut lupa nih, saya pengen nunjukin produknya ke teman-teman. Produknya yang mana? Din, sorry Din. Maaf nih Dina belum bisa in frame ya, studionya terbatas. Nah, kalau di PWK tuh Yanti. Ini cantiknya kan cantik dari Yanti. Wih, bisa aja lu, Det. Ini dia. Ini cikal bakalnya. Oke, ini ya. Jadi frozen food. Nah, ini juga nanti kita punya cerita. Jadi segala macam yang donat juga segala macam donat nih, Det. Iya. Duh. Ini dibawa lagi nggak sih ke Bogor? Jangan lah ya. Buat di sini. Kan? Buat di sini. Ini sampai pempek juga ada ya. Pempek ada. Udah Din. Kalau lu mau jualan di sini, kesempatan ente display. Ini teman-teman for your information, Dedi nggak bayar apa-apa ya. Ini bener-bener kita Dedi Masya Allah, jadi nggak placement. Episode pertama ya nggak placement. Nanti kalau teman-teman mau episode 10 mungkin udah ada tarif. Oke, Dad. Ini berarti rantai basah ya. Teman-teman lihat nih, frozen food begini. Jadi setahu saya ini di COVID meledak ya? Iya, Kang. Di COVID meledak ya. Jadi kamu risoles begini, pokoknya hal-hal yang bisa dibekuin gitu. Dia tahan berapa kalau di freezer beku full? Kalau di freezer 6 bulan. 6 months. 6 months. Dalam kondisi beku. Beku ya. Kalau misalnya yang di bawah tuh kan ada tuh yang di bawah chiller. Kalau di chiller dingin tapi nggak beku. Itu berapa lama kuat di situ? Kalau disimpannya di situ kita taruh? Bilang 10 hari maksimal. Kan supaya nggak towing lagi gitu ya. Ini berarti digoreng lagi ya? Iya, ada yang digoreng, ada yang dikukus, ada yang di pan pakai teflon gitu. Nah, berarti ini saya dengar meledak waktu COVID ya? Waktu COVID. Sampai ada pizza. Brother. Pizza hai. Pizza lu bisa. Jadi meledak waktu COVID itu ya? Jadi pas lagi COVID itu pas awal-awal kan itu ada tren Kang, namanya panic buying. Jadi setiap orang ke supermarket makanan habis. Masuk ke toko-toko retail yang modern channel semuanya habis. Yeah. Nah dari situ ini kayaknya peluang deh.
Akhirnya kita coba masukin ke banyak toko-toko frozen karena emang belum bisa masuk ke belum punya akses lah ke. Dan orang tuh waktu itu kalau misalnya mau masak yang berbumbu dan segala macam, keluar rumah ke pasar tuh susah banget ya. Betul. Jadi udah kayak mending udah deh frozenan deh. Frozenan bisa distokin lama. Jadi Anda anak-anak balita atau anak-anak kecil di tahun-tahun Covid ya, Anda diasuh oleh makanan beku. Ibu-ibu tuh pernah getan ya. Ya. Iya, berarti sama. Oh, kalau nugget bosen berarti Bisa ini ada gitu. pilihan lain gitu. Berarti ini teman-teman ayatnya inna ma'al usri yusron ya. Iya, betul. Iya, orang pandemi ente mah untung. Jadi dia orang lain lagi dying, lagi susah, tapi Anda tuh Saya bro, panen raya, Kang. berapa kali lipat? Ujungnya maksudnya per bulan pernah sampai tumbuh berapa kali gitu? Dari at the beginning. Enggak setiap bulan ya, tapi Ya. kita pernah sampai posisi 5 kali. Dari Growth awal. 5 kali Growth-nya lipat 5 di kali. Covid. Di Covid. Karena begitu mudah. Pak, saya dari punya produk ini mau naruh sini boleh nggak? Oh boleh, silakan. Oh itu sama toko. Sama toko-toko frozen. Karena toko juga lagi barang banyak. karena udah ngambil yang frozen itu ya. Saat itu orang nggak lihat produknya apa, pokoknya asal ada makan. Apalagi alhamdulillah. Ya kalau saya ngomong mah kayaknya kurang objektif gitu ya. Maksudnya produknya diterima sama market. Oh enak hadirin. Iya. Enak ya, nih mamain ya, nih maksudnya mamain. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi Makasih. ngejamur tuh. Ini buat gua kan ya? Iya. Iya buat gua buka puasa Buat buka ntar. puasa. Masya Allah. Disebut-sebut mulu puasa nih. Iya. Yang menarik nih gini nih. Berarti ini kalau misalnya teman-teman UMKM mau bisnis roti Mariam, dia boleh ngambil foundationnya sama ente ya, terus dimerekin lagi gitu nggak apa-apa? Maksudnya, sorry gini, maksudnya ini dari Mamain ini stoknya, terus kemudian dia bikin roti Mariam dengan merek yang berbeda, tapi foundationnya dari ente nggak apa-apa kan sebetulnya? Di Maklun gitu nggak apa-apa kan sebetulnya? Nggak apa-apa, boleh. Nanti kita, tapi kalau untuk maklon itu kan ada term yang harus diobrolin dulu. Oh, Tapi- jadi mesennya beda, nggak usah yang begini-begini, nggak usah yang on label begini, atau gimana? Nanti pemirsa bisa ngobrol ke saya langsung. Oh, layanan terpisah. Oh, Masya Bisa, Allah, tapi emang tabarakallah. ada term and condition-nya, ada MOQ-nya gitu-gitu. Nah istilah itu dulu saya nggak tahu, Kang. Apa tadi istilah apa aja? Gue juga nggak tahu. Apaan ya? Ada Anda juga nggak tahu. maklun, Maklun. ada MOQ dulu. MOQ. MOQ tenau. Iya. Dari belajar akhirnya jadi. Ya. Din, sorry Din. Dina. Sorry, ntar dikira gue dagang lagi di sini kan. Dagang sih emang sih. Ya, link berikut ini. Ada link nggak sih Anda? Shopee, Topet original? Di marketplace ada, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Linknya Yang itu Anda kelola? Mamain Frozen Food Official. Mamain Frozen Food. Ya sorry teman-teman sekalian, layarnya ke gue. Nah ini ya di description ya. Kita taruh link Shopee, Topet. Jadi daripada ngiler langsung aja diklik. Masya Allah. Baik banget gue TLA. Iya. Atau Gue baru tahu dia ada placement bisa description. Besok bayar pokoknya. bayar. Bintang tamu besok bayar. Kalau mau lebih detailnya ada tips-tips, trik-trik masaknya ada di Instagramnya Mamain Frozen Food juga ada. Mamain Frozen Food ya. Masya Allah. Dad. Ya. Udah 42 menit nih. Kita target ya sejam kurang nih kita discuss. Di ujung pembicaraan kita ini apa sih pengalaman tauhid kamu sama Allah gitu yang berkesan, yang kayaknya udah hopeless, tiba-tiba nasr dari Allah itu kemudian turun dan itu membuat wah Allah nih eksis nih, Allah nih benar-benar ada di kehidupan saya. Apa tuh kalau boleh cerita? Ceritanya itu masih di sekitaran 2016 sebelum pindah ke Bogor ya. Benar-benar saya nggak nangis lagi ya. Itu saya masih ngekos. Ini benar-benar saya jadiin pegangan bahwa ternyata Allah itu nggak akan nguji kita di luar kemampuan. Saya masih ngekos di Pulau Gadung. Itu kan bayar kosnya bukan tahunan tapi bulanan. Dan saya bayarnya bukan bulanan, Kang. Saya bayarnya mingguan. Kayak token listrik ente. Karena pada saat jatuh tempo, saya datang, Pak, mohon maaf, ini saya adanya segini. Nanti minggu depan saya kurangnya saya lunasin. Ternyata minggu depannya lagi kurang. nggak lunas juga, Pak. Tapi saya tanggung jawab, saya bilang segini. Confirm. Pas minggu ketiga lunas kan? Minggu selanjutnya sudah harus bayar lagi bulan yang baru. Jadi udah kayak halako, udah kayak liko sama Iya, pemilik kos ya. betul. Tiap bulan ketemu. Tiap bulan betul.
Sampai ada di momen ini besok itu udah adalah pekan kesekian keterlambatan dan kalau nggak ada uangnya itu saya harus keluar dari kos-kosan. Diancem gitu? Ya bukan diancam tapi saya tahu diri. Itu saya diri. Nah karena waktu itu udah telat atau udah gimana? telat. Udah Jauh telat. telat lama atau telat gimana? 3 mingguan lah ada kalau nggak. 3 minggu nggak ngasih uang ke bapak kosan. Bapak kos. Ini besokannya saya harus bayar, paginya saya belum pegang uangnya. Besokan harus bayar. Paginya saya belum Di pegang pagi hari itu. Iya, artinya kan kalau saya mau bayar saya harus jualan pagi, sore saya bayarin kan. Terus paginya saya belum bayar, belum ada uangnya juga, terus tiba-tiba pagi-pagi itu hujan. Karena saya jualnya di kantin kantor, itu ketika hujan orang karyawan kan nggak bisa keluar, otomatis makan di dalam kantin tuh. Terus saya berdoa, ya Allah, butuh duit nih buat bayar kos-kosan. Hujannya rada lama dikit dah ya Allah, biar orang kagak keluar gitu, kagak keluar makan di luar. Tapi ternyata waktu itu Allah bukan cuman bikin hujannya rada lama sedikit, tapi Allah bikin hujannya sampai beres jam makan siang. Jadi orang sarapannya somai, makan siangnya somai. Itu lebat ya, nggak bisa keluar orangnya. Nggak bisa, hujan deras. Dan ternyata menjelang asar itu dan teriak-teriak air naik. Banjir. Satu gedung nggak ada yang pulang. Somai Makan malamnya. Pagi makan somai, Allah, siang makan masalah, somai, masalah. malam makan somai. Jadi banjir Jakarta gara-gara doa ente. Oh bagus nih, nanti di headline ya, clickbait ya. Banjir Jakarta gara-gara doanya Dedi nih, Masya Allah. Masalahnya kebanjiran bukan gedung kantor saya kerja juga, Kang. Kos-kosan juga kebanjiran. Allah karim. Tuh kos-kosan kamar dalam atau luar sih, suami istri gitu? Dalam atau luar? Kamar mandinya luar, tapi kita alhamdulillah di lantai 2 ya. Jadi air nggak masuk ke dalam. Nah, yang di lantai 1 udah pada entahlah itu ada yang kerendam semua. Kalau nggak salah standar tinggi banjir Indonesia kan bukan berapa senti tapi berapa ukuran kaki orang dewasa ya. Nah itu sampai sepaha dah kalau nggak salah. Ya ampun ya Allah. Jadi kembali lagi ke kisah yang tadi. Nah itu makan akhirnya makan siang somai di kantin itu nggak keluar. Saya telepon istri, sayang nih aku di sini banjir nggak bisa pulang karena kalau pulang nanti yang ada motornya mogok dan karena di depan kantor itu karena kantornya tinggi jalanannya rendah. Kantornya emang nggak banjir. Enggak, tapi jalanannya banjir itu sedada kalau nggak salah. Namanya juga di pinggir laut ya di Ancol waktu itu. Aku nggak pulang ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah saya nginep tuh di kantin. Berarti stok somai habis dong? Habis, saking ramenya. Orang kan saya sendirian. Mereka nggak sabar. Mereka nyuci piring sendiri supaya bisa dapat wadah buat makan. Mereka ngambil stoknya sendiri di freezer, mereka masak sendiri. Jadi itu yang beli mereka yang ngambil, mereka yang masak, mereka nyuci piring. Saking laparnya juga. Saking laparnya. Saya karena cuma hujan ngeliatin doang. Oh gini cara Allah ngasih rezeki orang ya. Dan akhirnya begitu saya beres hari itu jualan semuanya beres, besok pagi saya pulang, saya hitung uangnya. Ternyata uangnya bukan cuma cukup buat bayar kos-kosan, tapi saya bisa belanja buat kebutuhan saya yang lain selama sebulan ke depan. Tapi di situ antum akhirnya menyadari betul bahwa Allah Azza wa Jalla luar biasa hadir dalam kehidupan seorang Dedi Novianto. Masya Allah luar biasa, Ded. Ini kamera yang ke antum, ya antum boleh tatap lensanya untuk ngobrol ke teman-teman. I give you several times, 2 minutes, 3 minutes. What's your message? Apa pesan kamu untuk teman-teman? Dedi boleh sampaikan langsung ke teman-teman. TLA. Buat teman-teman TLA yang sedang menyaksikan, belajar dari apa yang sudah saya alamin. Kalau punya mimpi mah jangan ngaca sama kondisi kita sekarang. Kalau punya mimpi yang besar. Karena kita punya Allah yang maha besar. Karena kalau mimpinya berdasarkan apa yang kita bisa sekarang, apa yang kita punya sekarang, ya yang teman-teman alamin ya saya 7-8 tahun yang lalu. Punya kegiatan disesuaikan sama penghasilan. Punya cita-cita juga disesuaikan sama penghasilan. Ya itu sih. Paling ya jangan pernah berhenti belajar. Karena semuanya juga harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nabrak-nabraknya kayak saya tadi tuh. Ternyata ilmu juga nggak cukup, kerja keras juga nggak cukup. Saya kalau udah bingung nih, mau belajar apa, mau ngerjain apa, ya udah.
saya tolong aja agama Allah, angkat beras, Masya Allah. bagi-bagi makanan, Masya Allah. sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan sorry, aku ada lupa sedikit. Tapi apa dream terbesar yang sebelum inklinasi ini kamu betul-betul kayaknya saya mau achieve itu banget dan sekarang baru kejadian? Goals. Umrah nggak salah ya? Saya zaman kuliah itu pernah banget pengen ngebawa orang tua saya pergi ke ibadah haji atau umroh lah gitu. Dan alhamdulillah pencapaian terbesar saya itu adalah awal tahun 2023 kemarin. Oh, baru-baru aja ya, Iya. tahun lalu. Bukan cuman saya sama istri yang umroh, tapi saya juga yang ibarat kasarnya ngebiayain lah gitu. Orang tua Ngebawa. saya umroh. Oh, Dan udah bukan lupa. cuman Sama mertua juga nggak? Atau apa? satu paket. Saya, Masya istri, Allah, Masya papa Allah. saya, mama saya, ibu papanya Dina sama nenek saya. Masya Meskipun nggak Allah, semuanya tabarakallah. uang dari saya gitu, Iya, iya, tapi iya. akhirnya benar-benar mimpi yang saya pengen minta tuh Berenam gitu ya. bertujuh sama nenek. Karena sama saya nenek. kecil sama nenek. Masya Allah, Jadi tabarakallah. itu udah nggak bisa lepas. Madinah, Mekah gitu ya. Madinah, maka saya gandengin tuh. Yang dulu 15.000, yang dulu Dina kasih nasi goreng, sekarang nasi kebuli di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Dedi Dina, Masya Allah, applause ya untuk kalian ya, Masya Allah, tabarakallah. Nih saya nyebut-nyebut Dina nanti biar teman-teman nyari sendiri ya. Siapakah Dina di balik sosok Dedi Novianto ya yang gak in frame ini? Ya nanti doain makin lapang pertumbuhan studio nanti supaya bisa in frame suami istri ya, kita coba pikirkan. Dad, anyway, thank you banget kawan-kawan sekalian ya. Saya makasih. Kak. Sudah hadir di sini, Masya Allah, episode perdana langsung mengharu biru, menetes air mata. Edun. Ini kalau jadi TLA Tali Kasih nih langsung naik ratingnya nih. Jadi teman-teman sekalian semuanya thank you banget. The Living Ayat, Dedi Novianto, Mama In ya. Saya doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan ya se-Indonesia semoga Mama In berkah, melesat selalu, mitranya makin growth gitu ya. Lalu kemudian juga Bang Ikhwan Lubis juga selalu mitra syirkah, sebagai mitra syirkah juga terus tumbuh. Dan kita tentu doain juga Dad teman-teman kita yang kemudian sedang berjuang hari ini ya. Saya menyapa teman-teman yang kemudian berjuang hari ini, semoga juga Allah mudahkan. Allahnya sama. Qurannya sama, Allahnya sama. Kita punya Allah yang sama, kita gue jadi haru nih. Kita di bawah langit yang sama. Kita punya Allah yang sama, Al-Fatah, Ar-Razak. Ya, kita punya Tuhan yang sama, kita punya ayat yang sama. Semoga hidup ayat Quran di kehidupan antum, hidup ayat Quran di kehidupan teman-teman semua. Wah, luar biasa. Thank you, makasih. Thank you, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian semuanya. The Living Ayat ya bersama Dedi Novianto TLA episode perdana kita akan bawa ya, dan memang sengaja saya bawa sosok yang menurut teman-teman nobody, bukan siapa-siapa, nggak terkenal, tapi kita bisa belajar kehidupan yang luar biasa. Banyak mutiara-mutiara dan intan yang tersimpan di kehidupan sana yang tersembunyi. Kita akan kuak di The Living Ayat ya. Bagaimana ayat Quran hidup di kehidupan seseorang. Saksikan terus, tayang setiap Sabtu di channel kesayangan kita, Quranic Insight for Entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.